syarat wajib puasa. Ini di dalam Fathul Qorib kalau ini saya sampaikan. Wasyara itu wujubis siyam salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Di dalam sebagian tulisan itu ada 4 syaratnya. Kalau di Kifayatul Akhyar masih disebut 3. Yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua bulugh, baligh. Sehingga kalau masih belum baligh, dia belum wajib puasa. Walaupun puasa anak 7 tahun itu sudah bisa dibiasakan. Dikiaskan dengan sholat. Yang ketiga al-aql. Orangnya berakal. Orang gila nggak wajib puasa dia. Dan nggak wajib qadha. Yang keempat, wal qudratu 'ala shaum. Dia sanggup untuk berpuasa. Ini empat hal yang kalau ini terpenuhi pada diri seseorang, dia wajib berpuasa. Walaupun secara seruan itu orang-orang non-muslim sebetulnya disuruh juga puasa. Tapi dengan syarat ya masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Nanti bisa dilihat di Fathul Qorib halaman 136. Dalilnya itu bisa dilihat di riwayat Abu Dawud, rufi'al qalam an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 kelompok orang. Anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Ini walaupun untuk puasa tidur tetap kena kewajiban ya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari anak-anak sampai dia ihtilam, mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dari orang gila hingga dia berakal. Wa idza aslamal kafir fi asna'i nahari Ramadan. Kalau orang kafir itu dia masuk Islam pada saat siang hari bulan Ramadan. Jadi kada sahur dia. Aw afaqal majnunu fi asna'i yaumin min Ramadan. Atau orang gila itu dia sembuh pada 1 hari di bulan Ramadan. Aw balaghas sabiyyu fi. Atau orang anak-anak kemudian di siang hari bulan Ramadan dia tiba-tiba tidur siang mimpi basah. Wa kana muftiran. Dan dia itu dalam kondisi tidak berpuasa, maka disukai bagi mereka untuk imsaku baqiyatin nahar. Menahan diri dalam hari yang tersisa itu. Jadi zuhur mimpi basah bagi anak-anak itu mulai balik dia, maka setelah zuhur itu dianjurkan dia nggak usah makan, nggak usah minum. Apa alasannya ini? Lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu Ramadan. Wala yajibu dzalika alaihim. Tapi itu nggak wajib atas mereka dan mereka tidak boleh dipaksa. Kenapa? Karena orang majnun, orang gila itu dia berbuka karena udzur dia. Dia nggak berpuasa karena udzur. Orang kafir dia nggak berpuasa bukan karena udzur. Tapi karena memang dia belum masuk Islam. Sehingga disamakan dengan udzur. Kemudian anak-anak dia masih belum baligh. Jadi ini tidak kena hukum. Tapi pas pertengahan hari, kok dia jadi kena hukum. Maka disunahkan separuh harinya itu dia imsak. Terus apakah yang setengah hari tadi diqadha? Di sini dikatakan wala yajibu ala salasati qadha hadzal yaum. Jadi tidak wajib diqadha. Karena mereka itu tidak mendapati waktu yang memungkinkan berpuasa di dalamnya. Nah, kondisinya beda. Wa in kana sabiyyu shaiman. Jadi kalau ada anak masih belum balik, dia disuruh puasa orang tuanya. Fabalagha fi asna'i yaumi Ramadan. Kemudian dia balik ya saat puasa Ramadan itu. Kan biasa dulu kami di kampung masih anak-anak,
ada puasa beduk. Puasa beduk itu puasa setengah hari. Karena biasa kalau waktu sholat itu ada beduk dipukul. Belum ada speaker. Ternyata misalnya waktu sebelum tengah hari dia tidur mimpi basah. Mimpi basah kan tidak membatalkan puasa. Tapi itu tanda balik. Maka fayalzimuhu itmamuhu. Maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Karena pada saat itu dia menjadi orang yang wajib berpuasa. Bagaimana kalau tidur seharian? Nah, di sini dikatakan wala yadhurrun naum al-mustaghriq li jami'in nahar fi shaum. Tidak mengapa tidur itu seluruh hari. Jadi setelah sahur tidur misalnya. Bangun-bangun maghrib. Jadi subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghrib dengar azan maghrib, langsung berbuka. Tetap sah puasanya. Karena apa? Orang tidur itu enggak termasuk di dalam orang yang tidak terkena kewajiban puasa. Tetapi beda kalau itu gila, maka gila batal puasa dia. Bikhilafil ighma, berbeda dengan pingsan. Kalau pingsan itu maka dia keluar dari seruan kewajiban berpuasa. Dia tidak wajib sholat, pingsan satu hari, kelewatan sholat, dia tidak wajib mengkodok sholat. Tapi wajib dia mengkodok puasanya. Berbeda dengan orang tidur. Orang tidur tadi dia tidak batal puasanya, tapi dia harus mengkodok sholat. Ini yang perlu dipahami, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang sehat semuanya lah. Dan tidak kita isi satu Ramadan dengan tidur terus. Nah kemudian terkait kemampuan berpuasa ini bagaimana? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Asy-Syaikhul Kabir yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang tua yang lanjut usia, sudah nggak sanggup berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Gantinya apa? Dia memberi makan satu hari seorang miskin. Bayar fidyah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, man adrakahul kibar falam yastati' shauma Ramadan fa alaihi likulli yaumin muddun min qamhin. Siapa yang menjumpai usia tua renta, nah syaratnya memang nggak mampu berpuasa. Ukuran nggak mampu itu bagaimana? Cukup dengan ghalabatul dzan, dugaan kuat. Ya, usia segini misalnya nggak mampu, ya sudah diduga kuat nggak mampu, dia bayar fidyah. Nggak harus periksa ke dokter, nggak harus. Maka bagi dia setiap hari satu mud. Satu mud itu berapa? Ya kalau beras itu sekitar 6 sampai 7 on atau sekitar seliter lah. 30 hari 30 liter berikan kepada orang miskin. Kalau tidak mampu itu alasan yang lain. Ya, di sini dicontohkan 5 robin. Ya, nggak mampunya karena sakit. Ya khafu ziyadatuhu, yang dia khawatirkan bertambah sakitnya, maka dia juga boleh untuk tidak puasa. Misalnya Allah katakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam perjalanan, maka hendaklah diganti hitungannya di hari yang lain, di qadha. Itu kalau sakitnya ada harapan sembuh. Kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, ganti dengan fidyah. Wa idza asbaha shaiman, kalau dia paginya puasa, sehat. Kemudian dia tiba-tiba sakit, maka tetap boleh dia itu berbuka puasa dan nanti mengqadha ya, puasa yang dia tinggalkan. Nah, termasuk kalau tidak sakit bagaimana? Pada tengah hari misalnya rasa lemah sekali, maka juga boleh ditambahkan di sini man ghalabahul ju'u wal 'atshu fa khafal halak lazimahul fitr. Orang yang dia
begitu sangat kelaparan atau sangat kehausan. Misalnya dia tani di sawah, pas panas panas sekali harinya, rasa haus sekali sehingga khawatir ya karena dehidrasi misalnya khawatir membahayakan dirinya, maka dia wajib untuk berbuka. Wa in kana sahihan muqiman, walaupun dia itu orangnya sehat, orangnya mukim ya, tidak melakukan safar. Ada kadang kondisi begitu. Ini boleh berbuka puasa nanti dibayar di hari yang lain. Termasuk juga ini pekerja-pekerja berat, tukang kuli, tukang angkut semen. Kalau kira-kira dia nggak punya lagi penghasilan di bulan Ramadan untuk menghidupi keluarga kecuali harus dengan bekerja, maka dia pagi hari wajib meniatkan berpuasa. Makan sahur tetap, makan sahur, puasa. Nah nanti kalau lihat kondisinya, kalau memang lemah sekali, maka dia boleh berbuka. Nanti diganti dikodok di hari yang lain. Nah, kalau kira-kira kuat, bisa mengatur ritme kerjaan sehingga tidak payah betul waktu bekerja, maka dia tetap wajib berpuasa. Atau kalau dia hartanya sudah banyak, maka dia harus hentikan itu pekerjaan yang membuat dia nggak bisa puasa. Hartanya banyak, bisa nggak habis dimakan 7 turunan. Kok masih jadi kuli misalnya. Dengan alasan itu dia nggak berpuasa Ramadan, maka ini hidup yang nggak berberkah begitu. Maka kemarin kita bahas, persiapkan juga sisi materi harta sehingga kita bisa menjalankan puasa tanpa banyak udzur.